Mempersiapkan generasi cerdas dan produktif harus dimulai sejak dini. Harus dimulai dengan pemenuhan gizi yang berimbang. Pandemi meninggalkan beberapa catatan kepada kita dan kita harus mengakui bahwa pandemi ini mau tidak mau menyumbangkan angka terhadap peningkatan gizi buruk. Bukan peningkatan gizi baik, tapi justru peningkatan gizi buruk yang akibat dan dampaknya harus kita antisipasi. Kalau kita lihat ini, maka kita mengingatkan kepada kita semua bahwa kunci suksesnya ada di adolesen atau remaja. Kalau seandainya remaja gagal karena dia putus sekolah, karena dia nikah pada usia muda, karena dia kemudian hamil berulang kali, dan kemudian kematian ibu, kematian bayi tinggi, maka dia akan menjadi produser stunting, dan akhirnya bonus demografi menjadi miss demographic divide, atau kita tidak menjadi modal pembangunan, tapi menjadi beban pembangunan, tidak menjadi sejahtera, tapi menjadi sengsara. Maka kuncinya ada di kualitas SDM. Kalau stunting ini terjadi karena kekurangan gizi kronis, ya berlama-lama anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi, tapi juga karena terjadinya infeksi yang berulang, baik karena imunisasi yang tidak baik, maupun karena lingkungan yang tidak sehat, ataupun karena pengasuhan. Dan biasanya kedua hal ini, makanan yang kurang diberikan pada anak, berlama-lama tambah infeksi yang sering itu, yang paling bahaya itu adalah pada 1000 hari pertama kehidupan, pada waktu 270 hari selama kehamilan, dan 2 kali 365 hari atau 730 hari 2 tahun pertama kehidupan. Strategi pencegahan stunting seharusnya sebelum usia 2 tahun. Kenapa? Karena penerapan panduan pemberian makan bayi dan balita anak di bawah 2 tahun secara tegas harus mempromosikan konsumsi pangan sumber hewani. Jadi sumber hewani yang tersedia di tempat dan terjangkau. Jadi misalnya untuk anak-anak yang di pinggir pantai, Indonesia kan punya daerah banyak yang di pinggir dekat laut dan sebagainya. Itu kalau bisa minumnya makan ikan. We all know that the solutions start in the home. Our job is to train kader, train PLKB, work with puskesmas so that these solutions get down. Jadi kalau kami bilang by name, by address, you can't figure that out unless you go into people's homes. So you have to train people who are collecting the data to be able to have important conversations around first 1,000 days care. Kalau you don't train people, nothing will change. I cannot focus this enough. Beberapa rekomendasi yang kami berikan dari permasalahan-permasalahan tersebut, yang pertama adalah tentu saja harus mempercepat penyediaan data stunting di level nasional, provinsi maupun kabupaten untuk melihat sekarang kita ini sudah sampai di mana. Kemudian memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dengan gizi buruk. Kemudian evaluasi pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan angka stunting, terutama pada permasalahan koordinasi antar lembaga di daerah. Bahwa peran penting daripada keluarga dalam dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, ya tentunya di sini masalah pengetahuan. Khususnya kepada ibu-ibu, ya baik itu mengenai ASI, kemudian kebutuhan gizi, pola hidup sehat, cara memasak, ya kadang-kadang kita sudah dapat makanan-makanan yang sehat, tapi pola memasaknya pun salah, akhirnya pun gizinya hilang semua. Ke bawahnya juga di tingkat kecamatan kita advokasi juga ke kepala desa, bagaimana mengenalkan isu stunting, kemudian berharap ke depannya nanti untuk dana desa ada alokasinya untuk pencegahan stunting, dan itu alhamdulillah ya, karena waktu itu memang masih baru gitu isu stunting yang secara nasional ya, itu sambutannya alhamdulillah luar biasa. Kemudian selain yang melibatkan pemerintah ya, ada juga seperti tadi saya bilang ya, aktivasi posyandu harus didahului dengan pelatihan kadernya gitu. Di Nasional Asia juga waktu itu kita lakukan juga. Masalahnya jelas dan solusinya juga jelas. Saya kira ada hal yang perlu ditegaskan. Pertama adalah
terapinya, solusinya berbasiskan rumah tangga, terutama di masa pandemi ini. Jadi barangkali puskesmas keliling itu lebih bisa diperbanyak. Yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Mas Jack itu bahwa 80% penduduk percaya kepada posyandu. Karena itu pelatihan kepada posyandu itu menjadi salah satu faktor yang strategis.